Assalamualaikum warahmatullahi saudaraku. Kembali lagi dengan kami channel Dahuri Darhas. Kami akan mencoba mengupas sebuah perjalanan seorang tokoh ulama Aceh terkemuka, yaitu Abuya Syekh Zakaria Labaisati Malalo. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah baiknya klik tombol subscribe sebagai penyemangat bagi kami untuk terus berdakwah melalui media. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Abuya Syekh Zakaria Labaisati ulama Malalo dan guru dari sebagian ulama Aceh. Beliau merupakan teman dan sahabat dekat Syekh Mudawali ketika di Padang. Nama asli beliau Tuanku Labaisati. Setelah menjadi seorang ulama, masyarakat Malalo mengenalnya dengan Syekh Zakaria Labaisati. Sebuah nama yang diberikan oleh Syekh Mudawali karena kealiman Tuanku Labaisati Malalo dalam usul fikih. Beliau dilahirkan pada tahun 1908 di Padang Lawas, Malalo. Ketika menginjak usia 8 tahun tepatnya pada tahun 1916 ayahnya memasukkan Tuanku Labaisati ke sekolah rakyat SR, selama 2 tahun. Pada tahun berikutnya Tuanku Labaisati ingin memperdalam keilmuan agama dan mulailah ia belajar pada sebuah madrasah yang didirikan oleh ulama besar Padang muridnya Syekh Ahmad Khatib Minangkabau yang bernama Syekh Muhammad Jamil Jaho atau disebut juga dengan Angku Jaho atau Iniak Jaho, sahabat dekat Syekh Sulaiman Al-Rusuli yang keduanya merupakan pendiri Perti yang besar pengaruhnya di Padang dan Aceh. Perti atau Persatuan Tarbiyah Islamiyah, sebuah organisasi keislaman yang memperkuat pemahaman keislaman Ahlussunnah wal Jamaah di Padang. Adapun di Aceh, Perti dibawa oleh Syekh Mudawali Al-Halidi dan disambut oleh ulama besar lainnya seperti Syekh Hasan Kruengkali. Mulai tahun 1919 belajarlah Tuanku Labaisati di Madrasah Tarbiyah Islamiyah yang didirikan oleh Iniak Jaho selama 7 tahun dengan segenap kesungguhan sehingga mengantarkan Tuanku Labaisati menjadi seorang yang alim yang mendalam ilmunya. Di Madrasah Jaho beliau memperdalam berbagai cabang keilmuannya mulai dari nahwu, saraf, mantik, bayan, balagah, tafsir, hadis, fikih, usul dan berbagai ilmu-ilmu lainnya. Sehingga pada tahun 1926 selesailah beliau belajar di Jaho dan mendapatkan ijazah. Para ulama pada masa Tuanku Labaisati umumnya setelah mendalami berbagai ilmu dan menjadi alim, biasanya mereka punya ilmu tertentu yang lebih identik dan lebih dikuasai secara mendalam. Di antara ilmu yang mendalam dikuasai Tuanku Labaisati adalah ilmu usul fikih dan ilmu mantik. Disebutkan pada saat Tengku Syekh Mudawali yang dikenal di Padang dengan Tuanku Mudo atau Angku Aceh membuka pengajiannya di Lubuk Alung. Dalam pengajiannya Syekh Mudawali mengajarkan berbagai cabang keilmuan termasuk usul fikih dan kealiman Syekh Mudawali dalam fikih dan usul fikih tentu tidak diragukan apalagi beliau sempat berguru dengan Abu Syekh Mat, Abu Ali Lampisang, Syekh Jamil Jaho di Padang dan ulama-ulama besar lainnya. Pada saat pengajian usul fikih sedang berlangsung, ada seorang yang bertanya kepada Syekh Mudawali dalam bidang usul fikih, di mana pertanyaannya bertingkat-tingkat. Mulai dari Syekh Mudawali harus membuka kitab yang paling dasar dalam usul fikih, sampai kepada kitab yang paling tinggi kajiannya dalam usul fikih. Ternyata pertanyaan tersebut berasal dari Tuanku Labaisati yang kemudian Abuya menyadari bahwa si penanya merupakan seorang ulama dari Malalo Padang Lawas. Semenjak hari itu Abuya menggelar Tuanku Labaisati dengan Syekh Zakaria sebagai bentuk penghormatan atas ilmu usul fikihnya, dan tafaul kepada nama besar ulama dalam mazhab Syafi'i Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari yang dikenal ahli dalam ilmu usul fikih dengan karya monumentalnya Ghayatul Usul. Maka bersahabatlah dua orang ulama tersebut, dan kedua-duanya saling menganggap yang lain sebagai gurunya walaupun usia Syekh Zakaria lebih tua dari Syekh Mudawali Al-Halidi. Selain ahli dalam ilmu syariat, Syekh Zakaria juga ahli dalam ilmu tarekat dan tasawuf. Beliau bahkan juga salah seorang mursyid dalam tarekat Naqsyabandiyah. Syekh Zakaria Malalo diangkat sebagai mursyid dalam tarekat Naqsyabandiyah oleh Syekh Jafar Pulau Gadang yang merupakan seorang mursyid dalam tarekat Naqsyabandiyah. Disebutkan juga bahwa selain mendapat ijazah dari Syekh Jafar, Syekh Zakaria juga menerima ijazah mursyid dari ulama tarekat yang terkenal gurunya para ulama tarekat yaitu Syekh Abdul Ghani Kampari yang juga guru dari Syekh Mudawali Al-Halidi sebagaimana hal ini disebutkan oleh Syekh Aidarus Abdul Ghani yang merupakan anak dari Syekh Abdul Ghani Kampari. Setelah mendalami dua ilmu baik syariat dan tarekat, pada tahun 1930 dalam usianya yang masih muda Syekh Zakaria Labaisati mendirikan madrasah seperti gurunya Syekh Jamil Jaho.
Maka banyaklah murid-murid yang datang dari berbagai tempat untuk belajar kepada ulama besar Malalo. Murid-muridnya bukan hanya berasal dari Padang saja, tetapi ada yang datang dari tempat yang jauh seperti Aceh. Kebanyakan muridnya yang datang dari Aceh menjadi ulama dan berpengaruh, dan umumnya juga mereka pernah lama belajar kepada Syekh Mudawali. Di antara murid Syekh Zakaria Malalo yang berasal dari Aceh adalah Abuya Syekh Bahaudin Tawar Singkil yang merupakan ulama berpengaruh di Subulu Salam dan Singkil, pendiri Dayah Muta'alimin Tanah Merah sehingga beliau disebut dengan Abuya Tanah Merah dan beliau juga mursyid dalam tarekat Naqsyabandiyah. Ulama lainnya adalah Abuya Tengku Zamzami Syam Singkil, yang juga ulama yang memiliki peran yang besar di wilayah Singkil. Abuya Zamzami Syam lama menetap di Padang belajar dan mengajar di Malalo sampai 11 tahun. Sedangkan ulama lainnya yang juga murid Syekh Zakaria adalah Abu Ibrahim Ishaq Lamno yang merupakan ulama yang banyak mengkader para ulama sesudahnya melalui dayahnya Budi Lamno. Abu Budi belajar kepada Syekh Zakaria sekitar 3 tahun dari tahun 1963 sampai 1966 setelah sebelumnya beliau belajar di Dayah Mudi Mesra Samalanga yang dipimpin oleh Tengku Syekh Abdul Aziz Samalanga yang dikenal dengan Abon Samalanga yang juga salah satu Syekhul Masyaikh ulama Aceh kontemporer. Dan disebutkan pula bahwa Abuya Syekh Amran Wali juga salah satu murid Abuya Labaisati Malalo dalam syariat dan tarekat. Sebagaimana disebutkan di awal tulisan, bahwa Syekh Zakaria merupakan ulama yang dekat dengan Syekh Mudawali Al-Halidi. Disebutkan oleh anak Syekh Mudawali yaitu Abuya Doktor dalam riwayat hidup Syekh Mudawali bahwa Syekh Zakaria Malalo, bila bertemu dengan Syekh Mudawali pembahasan mereka selalu hal-hal ilmiah tingkat tinggi. Pernah ketika mereka berada dalam satu perjalanan, selama 4 jam seluruh waktu perjalanan Abuya Labaisati mendebat Syekh Mudawali mengenai hukum memakai dasi. Sehingga hampir seluruh waktu dalam perjalanan tersita untuk debat tersebut. Demikian ketika kedua ulama besar berjumpa. Disebutkan pula oleh Abu Kemala bahwa Syekh Mudawali sangat memberi perhatian khusus kepada Abuya Labaisati dan menghormatinya. Sama seperti ketika seorang ulama besar seperti Kiai Sirajuddin Abbas bertamu ke tempat Abuya Syekh Mudawali. Maka Syekh Mudawali menyambut Kiai Sirajuddin seperti seorang kakak yang menyambut adiknya yang disayanginya. Walaupun usia Kiai Sirajuddin lebih tua dari Syekh Mudawali. Karena begitulah orang yang berilmu pasti saling memuliakan dan menghormati. Setelah pengabdian yang besar bagi masyarakat Malalo dan Padang secara umum, maka wafatlah Syekh Zakaria Labaisati pada tahun 1973. Setelah wafatnya beliau, maka madrasah yang didirikannya di tahun 1930 dilanjutkan oleh para murid-muridnya. Maka kehadiran Syekh Zakaria Malalo juga memiliki arti penting dalam jalur keilmuan Aceh kontemporer, mengingat hampir semua para ulama Dayah Aceh setelahnya adalah murid dari muridnya Syekh Mudawali, dan Abuya Labaisati adalah salah satu tokoh penting yang pernah menjadi sahabat, murid dan teman bertukar pikirannya Syekh Mudawali. Bahkan banyak ulama di Aceh yang pernah menjadi murid dari Syekh Zakaria Labaisati Malalo. Rahimahullah rahmatan wasiatan. Semoga kita mendapatkan keberkahan para wali dan ulama-ulama. Amin. Inilah sekelumit kisah tentang perjalanan ulama besar Padang dan Aceh, yang dimana para murid beliau bertebaran di mana-mana sampai hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like and subscribe channel Dahuri Darhas, sebagai dorongan buat kami dalam berdakwah melalui media. Semoga Syekh Zakaria Labaisati Malalo mendapatkan balasan yang baik dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalam.